Oke, kalau namanya udah segmen investasi, pastinya kita bakal nemenin kalian dengan informasi yang sangat menarik dan sangat insightful pastinya. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat dari judul dan thumbnail video ini, harusnya teman-teman udah pada tahu nggak sih kita bakal bawain topik apa aja hari ini. Dan pada investasi hari ini kita bakal nemenin kalian selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan kita pastinya bakal bawain topik yang sangat relatable buat teman-teman yang masih malam maupun yang masih mahasiswa baru nih. Nah, berbicara tentang topik kita hari ini, pastinya kita sebagai mahasiswa nggak mau dong jadi mahasiswa yang kerjaannya cuma kuliah pulang aja. Pastinya kita mau dong untuk mengembangkan potensi diri kita dan menjadi mahasiswa yang aktif juga. Nah, walaupun memang akademik itu menjadi utama kita sebagai mahasiswa, pastinya kita juga perlu nih yang namanya untuk menyeimbangkan yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Di antaranya ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, dilihat-lihat banyak banget ya kita sebagai mahasiswa tuh harus menyeimbangkan antara akademik dan Tridharma perguruan tinggi. Dan banyak juga hal-hal yang harus kita bisa seimbangkan dan maksimalkan selama masa perkuliahan. Apalagi di masa perkuliahan ini, itu tergolong cukup cepat juga walaupun dibilang lama 4 tahun, tapi kita ngerasa kayak tiba-tiba udah semester 3 aja nih, tiba-tiba udah semester 5, 6, dan semester akhir gitu. Nah, sebelum kita menyelam lebih dalam lagi dan membahas tentang topik kita hari ini, aku belum, udah nyerocos panjang lebar dari awal, tapi aku belum kenalin nama aku sendiri siapa nih ke Sobat Cuan semua ya. Jadi sebelumnya kenalin, nama aku Kania, aku dari Divisi 1 Bidang Acara. Dan sama seperti Investasio pada episode-episode sebelumnya juga, pastinya aku ditemenin nih bareng teman-teman dari fungsionaris BSO KSPM yang udah gak sabar nih, dari muka-mukanya udah gak sabar banget pengen sharing-sharing ke kalian gimana sih tips and trick untuk bisa menyeimbangkan antara akademik dan prestasi di lingkungan perkuliahan kita. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung aja nih kenalan dari yang sebelah kanan aku ada kakak cantik. Siapa sih namanya? Mungkin bisa kenalin dulu ke teman-teman Sobat Cuan semuanya biar semakin akrab pas kita ngomong ke depannya nih. Mungkin silakan untuk Mira. Halo Sobat Cuan semua, kenalin nama aku Mira, aku dari Divisi 3 Bidang Birokrasi. Nah, benar banget nih yang dikatakan Kania tadi. Aku tuh udah gak sabar banget untuk sharing session kepada kalian semua terkait masa perkuliahan. Biar kalian semua, para mahasiswa baru itu gak jadi mahasiswa kupu-kupu lagi. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekanku. Yuk, ini sebelah kiri aku nih. Oke, tadi Kania sama Mira udah kenalan, sisa aku aja yang belum kenalan. Halo teman Sobat Cuan semuanya, kenalin aku Widi dari Divisi 2 Bidang Human Resource and Development. Jadi seperti yang udah dikatakan Mira dan Kania tadi, aku juga gak sabar banget untuk sharing session gimana sih kita menyeimbangkan antara prestasi dan akademik supaya kuliah kalian itu gak kuliah pulang aja kupu-kupu gitu. Biar adalah warna sedikit, jadi ada benefit yang bisa kalian bawa sebagai bekal masa depan kalian. Ya, bener banget nih yang dikatakan dari Kak Mira dan Kak Widi tadi. Kita sebagai mahasiswa juga harus namanya bisa menyeimbangkan antara banyaknya hal tuntutan kita sebagai mahasiswa nih. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi dari divisi, kebetulan Kak Widi ini merupakan salah satu fungsionaris dari bidang HRD nih, yang gimana tugasnya itu atau job desk-nya mereka itu adalah menguruskan segala prestasi bagi anggota BSO KSPM FEB Unut. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman Sobat Cuan ya, gimana sih job desk dari bidang HRD ini biar teman-teman juga semakin tahu nih tentang KSPM. Oke, jadi kebetulan aku dari bidang Human Resource and Development, seperti namanya kita harus bisa mengembangkan sumber daya manusia yang ada di BSO KSPM ini. Jadi kebetulan juga di bidang HRD itu ada yang namanya KSPM Go Talent nih teman-teman. Mungkin teman-teman dari BSO KSPM udah nggak asing yang namanya KSPM Go Talent. Jadi KSPM Go Talent ini seperti program untuk kita mengembangkan potensi kita dalam perlombaan. Jadi kalau kamu tergabung ke dalam program KSPM Go Talent ini di grupnya, kalian bisa tuh cari teman lomba ataupun cari mentor atau sekedar insight-insight untuk kalian untuk ikut lomba-lomba, dan bahkan nanti juga bisa dibantu untuk membuatkan surat tugas lombanya, ada panduannya gitu teman-teman. Wah, sangat banyak banget benefit yang kita bisa dapatkan kalau misalnya kita join dari KSPM Go Talent ini. Tapi aku punya satu pertanyaan nih. Tadi udah disebutin nih beberapa benefit yang kita dapatin kalau misalnya kita bergabung dalam KSPM Go Talent. Nah, jadi aku punya pertanyaan yang benar aku tanyain banget, kalau misalnya kita pengen join nih ke KSPM Go Talent ini, sebenarnya apa kita sebagai mahasiswa biasa yang tidak tergabung dalam anggota BSO KSPM ini, apakah boleh tergabung dengan KSPM Go Talent ini? Mungkin dari Kak Mira bisa membantu menjawab pertanyaan dari aku. Oke, mohon izin jawab ya teman-teman. Jadi benar banget, kalau kalian pengen dapetin benefit yang dikatain Widi tadi, kalian tuh wajib dan harus banget join jadi anggota BSO KSPM Unut. Bahkan kalian bisa dapat benefit lebih dari yang dipaparin Widi tadi. Jadi banyak banget bisa benefit tambahan lainnya, nggak cuma yang disebutin dari Kak Widi. Ada banyak banget benefit yang dapat kita.
kalian rasain kalau misalnya kalian jadi anggota BSO KSPM. Jadi selamat nih buat teman-teman semua atau sobat cuan semua yang nonton video hari ini yang udah tergabung menjadi anggota BSO KSPM. Nah, seru banget ya jadi anggota BSO KSPM, udah dapat banyak benefits. Di samping itu juga kita bisa meraih prestasi bersama-sama melalui program yang diluncurkan oleh bidang HRD, yaitu adalah KSPM Got Talent. Nah, kebetulan banget nih di Investasio kali ini kita bakal kupas lebih dalam dan sampai ke inti-intinya banget bahkan tentang seputar prestasi di lingkungan perkuliahan. Nah, sebelum kita jump in ke materi inti dari Investasio hari ini, aku pengen sedikit informasiin buat sobat cuan semuanya yang nonton Investasio hari ini. Kalau misalnya di episode kali ini, dan kebetulan ini episode terakhir ya di season ini, itu akan sedikit berbeda dengan episode-episode sebelumnya, karena di Investasio kali ini aku bakal ngasih kalian beberapa pertanyaan. Jadi nggak melulu tentang yeping aja tentang materi, tapi di sini aku bakal lemparin kalian beberapa pertanyaan. Jadi kalian harus menjawab pertanyaan tersebut dengan benar dan sangat memotivasi para sobat cuan semuanya. Gitu Iya, betul banget. Boleh. Biar teman-teman yang nonton ini juga dapat lah Insight baru, baru, betul banyak. banget. Nah, karena kita di Investor kali ini kita bahas tentang beberapa pertanyaan yang mungkin masih menjadi misteri atau menjadi pertanyaan buat sobat cuan semuanya. Jadi gimana sih cara kita untuk balance antara dunia perkuliahan dan dunia prestasi? Oke, langsung saja kita masuk ke inti materinya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh nih, aku pengen denger dulu nih opini dari Kak Mira dan Kak Widi. Kalau misalnya ngomongin tentang prestasi vs akademik sesuai dengan judul Investasio kita hari ini, pastinya semua orang tuh punya pandangan mereka pribadi tentang dunia prestasi dan akademik ini kan. Oke lah, kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama. Jadi dari pertanyaan yang pertama, kalau menurut Mira dan Widi sendiri, di antara prestasi dan akademik nih, mana sih sebenarnya yang lebih penting? Atau kita harus milih salah satu, atau sebenarnya kita bisa nih untuk ngebalancein keduanya? Mungkin dari Kak Mira dulu bisa menjawab pertanyaan aku. Oke, boleh dari aku dulu ya. Jadi kalau secara pribadi ya, menurut aku antara akademik dan juga prestasi itu harus balance dan juga jalan barengan. Kenapa? Karena akademik tuh kayak fondasi kita. Dia tuh ngasih arah untuk kita lomba. Karena kan kalau saat kita lomba, kita harus tahu teorinya, kita harus dapat bahan bakarnya kan. Nah, perlombaan itu sama. Perlombaan itu dimana kayak tempat kita mengimplementasikan hal-hal yang udah kita pelajari di akademik. Jadi antara perlombaan dan juga akademik itu harus jalan barengan agar hasilnya itu maksimal. Oh, jadi kalau misalnya dari akademik itu kita belajar dulu, dan dari lomba itu kita mengimplementasikan tuh dari materi-materi yang kita dapatkan dari akademik tersebut. Nah, aku pengen denger dari sisi Kak Widi nih, mungkin bisa dikasih tahu ke sobat cuan semuanya, kakak lebih milih yang mana sih sebenarnya? Oke, seperti yang udah Mira bilang tadi, aku setuju banget kalau misalkan prestasi dan akademik itu harus diimbangin, dimana akademik itu sebagai fondasi kita untuk memulai ikut lomba-lomba nih. Jadi kalau menurut aku pribadi, akademik itu setuju kayak yang dibilang Mira, seperti fondasi kita untuk bisa tahu materi-materi yang bakal kita gunakan sebagai bekal dalam lomba nanti. Benar banget. Dan kalau misalnya pun kita udah ikut lomba nih, kita udah coba, dan kita misalkan udah mendapat juara gitu di lomba, jadi kita dapat pengakuan bahwa kita berhasil mengimplementasikan apa aja yang udah kita dapetin di akademik yang udah kita jalanin selama perkuliahan gitu sih. Bener banget nih jawaban dari Kak Mira dan Kak Widi tentang kita harus sebenarnya balance nih antara dunia perkuliahan dan dunia perlombaan. Jadi nggak ada namanya milih salah satu gitu ya. Jadi kita harus bisa balance dan memaksimalkan kedua hal tersebut. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Pernah gak sih kalian kepikiran nih, aku lebih baik fokus kuliah aja deh, nanti lomba tuh nantian aja, karena kan kita sibuk nih. Atau kalian lebih milih kayak, aku lebih baik lomba aja dulu, prestasi maksudnya dari sisi akademik tuh kayak ya udah sekedar aja kayak nunggu tugas, ya udah sekedarnya aja. Mungkin dari Kak Widi dulu bisa jawab pertanyaan aku nih. Oke, kalau dari aku sendiri sih kebetulan karena memang dari kecil, dari SD itu udah sering ikut lomba-lomba. Jadi memang aku berusaha banget ngebalancein lomba dan akademik di mau itu di sekolah ataupun di kuliah sekarang, karena itu bener-bener berguna banget untuk kita nanti ke depannya, di masa depan kita sebagai bekal untuk mempersiapkan karya yang lebih baik lagi gitu sih. Itu dari pengalamannya Kak Widi nih. Kalau mungkin dari pengalamannya Kak Mira? Oke, kalau dari pengalaman aku sebenarnya pernah sih kepikiran buat fokus di akademik aja dulu, apalagi waktu masa-masa UTS atau UAS itu kan kita perlu banget fokus di akademik biar nilainya nggak turun kan, apalagi kita harus jaga IPK gitu. Iya, bener banget. Tapi kalian juga bisa maksimalin waktu di liburan after UAS itu, kalian bisa maksimalin waktu buat nyoba lomba-lomba kayak gitu. Kalau aku
di hal ini tuh lebih ke manajemen waktunya sih. Iya. Manajemen waktu dan tahu kapan sebenarnya ngambil timing lomba, yang pas ya, ya. betul. Oke, kita udah denger dari Kak Widi dan Kak Mira. Jadi aku jadi mulai kepo nih. Sebenarnya apa sih motivasi awal? Apalagi Kak Widi dari SD ya tadi Iya. sempat dikatain kalau misalnya ikut lomba udah mulai dari SD. Aktif banget dari SD kebetulan. Nah, sebenarnya apa sih motivasi kalian untuk bisa aktif di organisasi atau perlombaan? Mungkin aku mau denger dari Kak Mira dulu nih biar saling gini. Ganti-ganti. Kalau Iya. dari aku dulu ya. Jadi motivasi awal aku mau ikut aktif, entah itu di perlombaan dan juga organisasi, itu karena ngelihat orang di sekitar sih. Banyak banget orang-orang di sekitarku kayak Widi tadi, itu tuh yang aktif banget di organisasi. Jadi aku mulai tertarik untuk kenapa sih aku nggak coba juga, kenapa sih aku nggak berani untuk keluar dari zona nyaman dan nyoba beberapa hal yang itu ngebangun banget soft skill dalam diri aku. Jadi motivasi aku adalah orang-orang di sekitar sih. Oh yes, berarti lingkungan tuh merupakan salah satu hal yang Iya, penting faktor banget. utama banget. Iya, Iya, utama benar. banget buat kita gimana sih ke depannya dan gimana pengaruh terhadap diri kita. Oke, dari Kak Widi nih yang udah ikut lomba dari SD. Gimana nih motivasinya? Oke, kalau motivasi sendiri itu kebetulan memang agak dipaksa ya sama Yes. orang tua supaya bisa ikut lomba biar kenal gimana dunia prestasi dan lomba-lomba di luar sana. Tapi selain aku agak dipaksa, seiring aku jalanin lomba-lomba itu ternyata lumayan seru juga karena kita dapat kenalan nih dari Iya. luar sekolah. Jadi kita bisa kenal duluan sama saingan-saingan kita nanti misalkan di masa depan, siapa tahu ketemu lagi kan di dunia kerja ataupun di perkuliahan sekarang. Dan kalau untuk di organisasi pun juga aku termotivasi untuk tetap ikut lomba meskipun aku aktif tergabung di organisasi. Supaya apa? Supaya organisasi yang aku ikutin ini juga bisa aku banggain gitu loh, Iya. dengan melalui prestasi-prestasi yang aku dapetin gitu sih. Wis, menarik banget nih pendapat dari Kak Widi dan Kak Mira bahwa dari opsi dari Kak Mira itu tentang lingkungan. Jadi kalau misalnya lingkungannya memang mau mendukung kita untuk mengikuti prestasi, pasti kita juga terbawa. Nah, kalau dari Kak Widi ini ingin memberikan lah seperti penghargaan Iya. atau kayak untuk organisasinya. Jadi kalian penting banget nih buat nyari lingkungan yang positif sehingga kalian bisa terbawa lah seperti itu. Oke, tapi aku jadi penasaran nih. Sebelum kita ngomong tentang pentingnya akademik dan prestasi, pasti ada awal dari cerita ini. Jadi kita dari awal dulu, kita cerita dulu. Nah, boleh dong ceritain gimana pengalaman kalian pertama kali saat terjun ke dunia lomba atau prestasi. Mungkin bisa di-spill nih gimana awalnya bisa ikut lomba pertama kali nih. Oke. Kita mau cerita dari sisi SD ya, mungkin boleh banget diceritain sekarang dari Kak Widi nih. Oke, aku pertama kali ikut lomba tuh sebenarnya bukan SD tapi TK jangan-jangan. TK. Wow, TK tapi itu lomba kayak menggambar ya gitu. lomba Oh, yes. warnanya bener banget. Itu pertama kali ikut lomba dan rasanya sih kayak deg-degan dan aku nggak ngerti itu sebenarnya itu ngapain karena yang lain tuh kayak duduk dan kita semuanya mewarnai. Tapi sering aku ikut lomba sering berjalannya waktu itu sering banyak lomba, aku jadi ngerti gimana strategi kita untuk bisa paham lawan-lawan yang di luar sana itu menjalani misi mereka dalam lomba tersebut. Jadi jadi bisalah ya kita tahu strategi yang pas banget kalau misalkan kita mau ikut lomba-lomba lagi. Itu sih awalnya tuh aku bener-bener ngeliat gimana lawan-lawan aku itu bekerja dalam tekanan tentunya ya, karena lomba ini lumayan banyak juga pressure-nya kalau kita ikut lomba gitu sih. Wis, berarti ternyata tadi kita udah kaget dari SD, ternyata dari TK nih ikut dalam lomba. Oke, mungkin di-spill dari Kak Mira, gimana sih awalnya pertama kali bisa ikut lomba ini? Gitu. Untuk awal pertama kali aku ikut lomba itu sebenarnya dari SD, cuman aku nggak lupa inget gitu loh. Dari SD juga? Ya, Oh, jadi itu tuh lomba oke. ketika waktu SD, cuman bukan yang kayak aku pelajarin banget gitu, tapi yang benar-benar berkesan dan juga pertama kali yang rasanya pertama banget itu dari SMA sih, karena itu ditawarin sama guruku dan juga dia supportive dan juga positif banget auranya. Jadi aku kayak ya udahlah nggak apa, ngapain kita nggak coba juga cari pengalaman baru. Jadi itu sih yang mendorong dan juga ngasih aku dorongan kuat buat nyoba lomba pertama kali. Wis, ternyata teman-teman yang aku ajak bareng Kak Mira dan Kak Widi ini tuh banyak banget ternyata pengalamannya mereka dari awal. Bagaimana sih motivasi mereka dalam mengikuti perlombaan ini? Nah, kita next ke pertanyaan kedua, yaitu adalah nyambung dengan pertanyaan sebelumnya nih. Gimana sih pertama kali kalian saat ikut lomba tuh mungkin masih ada rasa takut atau langsung kayak bisa menang nih juara satu nih sekarang juga kayak gitu. Pede banget. Ya, pede banget gitu. Dari Kak Mira mungkin bisa disebut. Oke, dari aku ya, awal perasaan aku ikut lomba ya, Mm-mm. deg-degan, pasti deg-degan dan juga gugup ya, karena Berarti itu lebih ketakut iya, ya? takut banget. Kayak
di kepala tuh udah ngebayangin banyak hal banget, udah ada skenario lengkap sampai tamat gitu loh. Tapi ternyata setelah kita jalanin prosesnya, rasa takut tuh hilang, malah lebih ke semangat kayak ayo yuk bisa gitu. Berarti kuncinya jalanin aja Jalan dulu aja. gitu. Dari Kak Widi nih, gimana perasaannya tuh? Aku curiga kalau Kak Widi nih dia optimis kayak, aduh aku juara 1 nih, pulang-pulang kalian semua gitu. Mungkin gimana? Jadi kalau aku ingat banget waktu aku TK lomba mewarnai gitu. Ingatannya mesti inget ya dari TK ya? Aku masih ingat, aku disuruh duduk sama orang tuaku dan kayak, ya warnain ya ini sekreatif mungkin. Terus aku bingung kan, nah fun fact itu aku nggak ngerti harus warnain gimana dan aku deg-degan banget. Dan alhasil, aku mau warnain semuanya itu jadi warna hitam guys. Oh jadi ngeblok hitam Iya, semua? hitam semua. Dan itu benar-benar lomba yang nggak make sense yang aku ikutin guys. Tapi sering berjalannya waktu SD aku sering ikut lomba olimpiade. Itu deg-degan pas di ruang ujian ngerjain soal-soal olimpiade tuh kerasa banget sih pressure-nya. Karena kayak aku mikir, aduh ruangannya udah dingin, samping kanan kiri tuh kayak serius banget gitu ngerjain. Iya ngerjain soal lombanya. Dan kayak mereka tuh udah ngorek-ngorek, sedangkan aku yang kayak aku nggak ngerti gitu kan, aku nggak ngerti fisika karena aku masih SD. Terus hal yang sama juga aku alamin waktu SMP karena aku masih fokus di olimpiade. Tapi begitu SMA jurusan lombaku itu udah berubah, udah bukan olimpiade lagi, tapi lebih ke bidang yang kreatif kayak lomba video, lomba mading, dan lomba poster ataupun lomba mini newspaper gitu. Itu deg-degan di awal sih nggak kerasa ya, karena kayak seleksinya tuh masih online lah, kita kayak submit karya doang. Tapi yang bikin paling deg-degan itu pas presentasi di depan juri-juri. Dan kadang-kadang ya tim lawan aku itu udah orang-orang yang udah kuliah, jadi udah kayak expert gitu ya. Terus Bener banget. Dan aku presentasi tuh di UNUT BTW kebanyakan jadi kayak juri-juri itu udah dosen-dosen, udah bener-bener yang aktivis, expert gitu. Jadi bener-bener kerasa sih deg-degannya. Ke pressure gitu jadinya ya, belum lomba tapi udah kayak aduh tekanannya dari mana-mana ya, dari peserta, dari juri, dan masih banyak lagi. Nah, aku dari dengar-dengar dari cerita kalian aku jadi makin kepo nih. Apa sebenarnya sosok atau orang yang paling berpengaruh atau mendorong kalian sebenarnya nih buat berani ikut lomba? Kayak aku tahu dari jawabannya Widi siapa. Pasti mama ya dari jawabannya tadi ya. Oke, kita langsung aja dari Kak Widi lagi. Apa benar jawaban aku itu tadi? Bener sih, dari mama mama ya. Dari mama, karena aku dipaksa sama mamaku. Tapi nggak apa-apa, paksaannya itu lumayan berguna banget, bukan lumayan, tapi itu berguna banget untuk hidupku. Dan kalau di SMA itu ada kakak kelas, belum kakak tingkat ya, kakak kelasku di SMA, di organisasiku sendiri. Dan kalaupun di kuliah itu ada Kak Sadewa sendiri dan kakak dari KSPM semuanya yang benar-benar menginspirasi aku buat ikut lomba-lomba. Dan tentunya juga teman-teman yang lain yang berprestasi, yang jago-jago juga menginspirasi aku untuk tetap ikut lomba dan ngajak orang lain ikut lomba. Jadi kalau dari ceritanya Kak Widi ini dari awalnya paksaan, tapi karena paksaan itu berbuah manis ya, jadi kita kayak ketagihan ya, jadi ketagihan kayak pengen ikut lagi. Nah kalau dari Kak Mira nih, gimana nih, siapa sih orang sebenarnya yang kayak ikut lomba kayak gitu? Oke. Kalau dari aku ya, pengalamanku yang paling mendorong awal ikut lomba ya kayak tadi yang aku bilang itu dari guruku sendiri, karena dia tuh sportif banget, dia tuh juga kasih aura positif, jadi aku kayak trust myself untuk coba gitu. Itu di kuliah sekarang itu yang ngasih motivasi dan juga yang jadi sosok yang mendorong aku itu dari kakak-kakak KSPM juga tentunya, karena lingkungannya positif jadi aku juga terdorong untuk ayo coba lagi pengalaman baru di sini gitu. Dari jawaban kakak-kakak ini terus nyebutin tentang lingkungan KSPM. Berarti lingkungan KSPM ini sangat membangun kita untuk ikut lomba kayak gitu ya. Wis. Nah, kita langsung aja, tadi aku juga dengerin lomba ini, lomba itu. Jadi aku semakin kepo juga lagi nih. Apa sih sebenarnya lomba yang paling berkesan yang masih ada di otak kalian nih sampai sekarang? Baik itu karena menang atau ada cerita seru di balik dari lomba itu. Mungkin dari Kak Mira lagi bisa disebutkan lombanya kayak gimana dan ceritanya kayak gimana ya, bikin kayak masih nginget gitu sampai sekarang. Oke, cerita yang paling berkesan ya di lomba itu tuh waktu SMA, itu aku pernah lomba cerdas cermat. Dimana tuh cerdas cermatnya itu adalah yang diadain sama OJK. Jadi sebenarnya ini tuh buat aku bingung ya penilaiannya di sana. Nah, karena aku kan ikut lomba cerdas cermat, kepikir kayak yang tekan-tekan bel gitu. Aku udah sangat-sangat nggak dikasih tahu dong apa sih, gimana caranya, apa sih kayak teknis lombanya besok tuh gimana, masih rahasia gitu. Aku udah semangat banget, aku mau tekan bel. Ternyata nggak ada bel guys, malah di spin gitu. Jadi aku kayak jadi kalian tuh bakal di spin, poinnya itu berapa. Kalau kalian jawab, misalnya kalian dapat spin 100, meskipun kalian benar, kalian bisa tetap aja dapat poinnya 100. Dan lawanku nggak tahu ya, mungkin dia berkah dari Tuhan. Setiap
spinnya muter tuh dia dapat 300. Wow. Aku cuma dapat 100 dan juga 100. Jadi itu kayak ngeselin, cuman kayak lucu aja. Jadi paling memorable ya bakal diinget sampai sekarang karena gantung hoki-hokian kan jatuhnya. Oke, dari Kak Widi nih, apa lomba yang bikin kayak keinget sampai sekarang nih? Oke, mungkin dari SMA deh. Aku mulai berkesan lomba tuh dari SMA karena sering lumayan menang juga. Lomba yang paling berkesan waktu SMA itu aku inget banget lomba video bulan Bung Karno. Itu aku proses buat lomba tuh lama banget, sekitar sebulanan. Dan hal yang bikin aku berkesan itu sebenarnya bukan pas proses lomba, tapi karena aku ngerjain lomba itu pasca kecelakaan. Wow. Kecelakaan. Jadi ya lumayan lah gimana kesakitannya dan sambil ngerjain lomba itu. Udah kesakitan Iya dari bener sini. banget. Dan lomba itu juga kita ngetik itu ke macam-macam tempat, kayak ada pantai, terus ada museum juga, dan itu kita jalanin bareng-bareng sama tim yang lainnya dan langsung karyanya dapat juara. Jadi membuahkan hasil yang baik walaupun proses itu cukup habis dari kecelakaan harus nyelesain lomba juga nih. Pressure-nya. Iya, banyak banget pressure tapi lihat endingnya Ya, dapat ada juara. endingnya, Oke. ada juara. Wah, seru banget nih cerita dari Kak Mira dan Kak Widi. Ternyata di balik lagi lomba-lomba ini banyak banget cerita yang seru-seru juga dan memorable yang masih disimpan atau diingat sampai sekarang nih. Nah, ternyata nggak gampang juga nih kita awal dari perjalanan mulai kita untuk jam ini ke namanya dunia lomba-lomba dan lain sebagainya. Nah, biar ngobrol kita semakin hidup nggak tegang banget, sekarang aku bakal ngajak kalian main games nih. Nah, mungkin ini sedikit berbeda dengan investasi episode sebelumnya, karena di investasi khusus episode hari ini, aku bakal ada namanya segmen This or That. Jadi kalian tuh nanti bakal pilih salah satu antara opsi A atau opsi B, mana sih menurut kalian aku lebih milih ini, aku banget nih kayak gitu. Jadi nanti aku sebutin pilihannya, kalian bisa langsung yang namanya kayak aku A, langsung A, langsung B gitu. Dan nanti juga aku pastinya juga nanyain dong alasan kalian memilih pilihan itu kayak gimana. Ini konsep banget. Udah siap nggak nih? Gas. Udah siap dengan Siap pertanyaan banget. yang Gas, Oke. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Udah siap? Oke. Pilihan yang pertama, kalian lebih pilih IPK tinggi tapi nggak pernah ikut lomba, itu opsi A, atau lebih sering juara lomba tapi IPK kalian tuh pas-pasan mungkin di bawah 3,5. Oke, aku dalam hitungan sabar dulu. Dalam hitungan 1 2 3 kalian bisa nyebutin opsi A atau opsi B, langsung A atau B ya. Oke. Dalam hitungan 1 2 3 B. Wow. Kalian sama jawabannya. Oke. Jadi aku penasaran nih, kenapa kalian lebih milih sering ikut lomba tapi IPK kalian pas-pasan? Bukannya IPK tuh atau akademik tuh menjadikan hal utama kita sebagai mahasiswa? Mungkin aku pengen denger pendapat dari Kak Mira dulu nih, kayak gimana sih, kenapa milih opsi B, kenapa nggak A gitu? Sebenarnya sebenarnya kayak IPK pas-pasan banget ya ini. Sebenarnya IPK tuh setiap orang tuh bisa dapat IPK tinggi, tapi di dunia kerja yang sekarang itu kita tuh harus punya soft skill yang lain gitu loh, sertifikat lomba, dimana itu tuh bisa jadi poin plus buat kita. Jadi aku lebih milih IPK pas-pasan, yang penting 3,5 ya. Oh ya, 3,5. Yang penting 3,5, yang penting sertifikat lombanya tetap banyak gitu. Setuju. Oke, dari Kak Widi nih gimana tanggapannya? Kenapa milih yang opsi B nggak A aja? Sama ya kayak Mira tadi ya, karena aku sebenarnya setuju banget sama apa yang udah dibilang Mira, karena meskipun IPK kita pas-pasan, tapi kalau misalkan kita punya banyak sertifikat lomba itu kan bisa dikonversikan juga ke SKS. Jadi masih adalah benefit yang lebih dari sekedar IPK yang kita punya di perkuliahan nanti, karena di dunia kerja pun IPK tuh IPK tuh cuma angka, sorry to say. Iya. Jadi mungkin sertifikat-sertifikat yang lain tuh juga pasti cukup sangat amat menunjang Dan bagi membantu kita ya. membantu kita untuk mengembangkan karir kita kemudian gitu. Wis, jawabannya sangat-sangat kayak aku pun gak kepikiran sebelumnya, tiba-tiba bener juga nih jawaban dari Kak Widi dan Kak Mira. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke yang pertanyaan yang kedua. Jadi cepat-cepat tunggu dulu, nanti 1 2 3 baru kalian bisa menjawabnya. Oke. Jadi pilihannya tuh kalian lebih pilih deadline tugas itu mepet, tugas dalam perkuliahan, atau kalian lebih milih deadline lombanya mepet aja karena kalian tuh lebih mentingin tugas kuliah dulu deh, selesain baru tugas lomba. Oke, itu pilihan A-nya, tugas kuliah yang mepet, atau tugas lomba yang mepet itu yang pilihan B. Oke, dalam hitungan 1 2 3 B. A. Wow, kali ini jawabannya berbeda. Jadi kita bisa denger dari pandangan atau POV yang berbeda-beda nih. Aku kepo dari Kak Widi, kenapa milih A atau lebih milih tugas yang akademik aja yang lebih mepet? Kenapa tuh? Karena sebetulnya
tugas di kuliah itu lumayan banyak yang berkelompok kan, tapi jadi kayak bisalah ada temen yang minta tolong untuk di backupin dulu, tapi bukan berarti aku lepas tanggung jawab sepenuhnya ke kelompokku untuk ngerjain tugasnya, tapi lebih ke kalau misalkan nih deadline tugas tuh mepet, bisalah kita negosiasi gitu sama dosennya kayak boleh ya dilonggarin sedikit tenggatnya, ataupun juga kita minta tolong ke teman-teman kita untuk backupin dulu nih karena kita lagi ada mungkin deadline lomba yang mepet juga ya kan. Karena kalau misalkan deadline lomba yang mepet itu urusannya ke panitia yang which is kita nggak kenal kan, dan nggak bisa diganggu-gugat nggak bisa juga. diganggu-gugat kadang-kadang panitia lomba itu. Jadi ya better kita maksimalin waktu untuk ngumpul karya lomba kita sih Daripada akademik ya. Oke. Benar. Dari Kak Mira, kenapa malah milih deadline lomba tuh lebih mepet daripada tugas-tugas di kelas nih, kayak gimana? Oke, jadi sepengalaman aku ya, sebenarnya aku tuh lebih banyak di situasi deadline lomba mepet dibanding deadline tugas yang mepet. Karena tergantung pengalaman ternyata jawabannya ya. Jadi kalau deadline lomba mepet itu kan sama teman-teman ya, itu lagi hectic banget, udah itu kita macu adrenalin banget, itu seru banget guys sebenarnya. Itu kayak hamin 1 jam kalian baru ngumpul lomba, itu ide-ide semua bermunculan di atas kepala, itu seru banget. Dibanding deadline tugas mepet, itu tuh kayak stres sendiri, dia tuh pusing. Yang penting aku lebih milih deadline lomba mepet sih. Yang penting udah siap juga ya, walaupun mepet tapi siap juga. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Udah siap? Oke. Kalian lebih pilih waktu luang buat healing, kalau misalnya kalian ada waktu luang buat healing aja deh, itu opsi A. Atau kalian lebih pilih kalau kalian punya waktu luang tuh kalian lebih untuk produktif lagi, kayak misalnya ikut perlombaan atau kepanitiaan. Oke, kalian bisa sebutin jawabannya kalian dalam hitungan 1, 2, 3. B. Oh, kalian lebih Sama milih lagi. waktu produktif buat ngerjain hal-hal yang lebih bermanfaat, mungkin perlombaan atau kepanitiaan. Kenapa nggak pilih yang A nih, Widi? Kan kalau misalnya kita waktu luang, setidaknya kita life balance ya. Iya. Udah sibuk perkuliahan, pastinya kita juga perlu dong namanya kayak healing buat nenangin pikiran sejenak. Kenapa masih tetap milih yang B nih? Apakah mau istirahat sejenak atau gimana? Oke, jadi sebenarnya healingku itu kadang berorganisasi, kayak bersosialisasi lah, berinteraksi sama orang-orang di luar. Jadi kita bisa dapat banyak insight-insight baru tentang perkuliahan, tentang mungkin karir nanti atau di kehidupan yang lain. Jadi better kita manfaatin waktu luang, waktu senggang kita itu untuk bisa tetap produktif. Jadi nanti di masa depan itu kita nggak perlu, nanti di masa depan kita yang produktif karena kita udah leha-leha banyak banget di masa sekarang. Jadi mending kita manfaatin masa senggang kita yang sekarang tuh untuk lebih produktif. Karena kalau misalkan nih kita nih udah waktu senggang kan, terus kita ikut lomba, bayangin lomba itu menang, itu kan termasuk healing juga. Karena kita menang, jadi dapat kayak hadiah, bener banget. Jadi bisalah kita manfaatin waktu healing kita untuk tetap produktif guys. Wis, berarti kita kayak lebih nggak apa-apa capek dulu, tapi nanti seneng kemudian. Bener. Kayak gitu. Dari Kak Mira juga, kenapa milih waktu luang pakai produktif buat ikut lomba dan kepanitiaan aja nih daripada healing gitu? Sebenarnya jawabanku 11-12 banget nih sama Widi. Jadi aku lebih milih untuk untuk ngisi waktu luang itu dengan kegiatan produktif kayak lomba ataupun organisasi. Kenapa? Itu kayak Widi banget sebenarnya sih. Karena lomba dan juga organisasi itu adalah Healing kita gitu. Kayak kita bisa ngobrol-ngobrol Betul, gitu ya. sama Kita tukar teman-teman. pikiran, kita juga nyiptain hal baru. Apalagi kalau menang, itu lebih Iya. kayak healing Healing banget. terhealing. Kayak terbayar Iya, semua yang terbang, udah ya. BTW. Terbang langsung. Oke, makasih banget jawabannya, kayak buat aku mikir lagi, jujur kayak bener juga ya, kenapa kita Iya. buang-buang waktu gitu. Lebih baik kita gunakan dengan hal-hal yang positif dan masih banyak lainnya. Nah, seru banget ya segmen dari This or That ini. Kita bisa milih kayak dari 2 opsi ini, ternyata jawabannya kalian cukup mirip karena 2 pertanyaan yang jawabannya sama dengan 1 pertanyaan yang jawabannya berbeda. Nah, kita langsung balik lagi nih, kita ke ngomong serius lagi nih tentang banyak banget dari sobat cuan di sana atau masih yang teman-teman maba, karena baru juga kan maba kemarin, yang lagi bingung nentuin arah perkuliahan mereka, kayak nentuin roadmaps dari perkuliahan mereka tuh kayak gimana. Jadi aku pengen tanya nih, sebenarnya tips apa sih yang bisa kalian kasih supaya mereka bisa nemuin jalan di antara akademik dan prestasi ini? Kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Jadi buat maba yang baru masuk kuliah nih, gimana sih cara mereka nentuin passion antara fokus ke akademik aja atau prestasi? Mungkin bisa dijawab lebih singkat juga, mungkin dari Kak Widi terlebih dahulu. Oke, untuk para maba ya, mungkin pasti kalian tuh bingung banget karena ini kan masih maba juga, karena belum ada bayangan, belum masuk organisasi. Kalian better fokus akademik atau prestasi sih? Tapi kalau kataku itu balancein keduanya, karena sebetulnya akademik dan prestasi itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin. Jadi kalau misalkan kita udah dapet nih ilmunya di bidang akademiknya, itu baiknya kita manfaatin untuk
kita asah di lomba-lomba. Jadi kita dapat pengakuan ataupun prestasi itu sebagai pengakuan kita. Kalau misalkan kita tuh udah masterize suatu ilmu gitu sih datangnya. Oke, itu jawaban dari Kak Widi nih. Mungkin kita balik lagi ke jawabannya Kak Mira. Gimana nih jawabannya tentang lebih fokus ke arah akademik atau prestasi gini? Oke, menurut aku ya sama banget sama Widi sebenarnya sih. Kalau kalian mau nentuin jati diri atau passion kalian, lebih baik fokus ke akademik atau ke lomba. Menurut aku kalian tuh harus jangan buru-buru gitu loh. Aku passionnya ke sini, aku tuh jati dirinya ke sini, jangan buru-buru kayak gitu. Tapi kalian harus coba dulu semuanya, rasakan semuanya. Bahkan harus balance gitu. Kalian coba dulu, udah itu kalian di perjalanan juga pengalaman tuh nanti kalian pasti akan nemu kalian tuh lebih cocoknya kemana sih, lombanya jenis apa sih, udah itu akademiknya cara kalian belajar gimana sih bagusnya gitu. Jadi dari pengalaman-pengalaman kecil sih nanti. Nah tadi kita udah denger nih jawaban dari Kak Mira dan Kak Widi. Nah selanjutnya aku pengen penasaran nih, ada nggak sih tips yang bisa kalian kasih buat adik-adik maba semuanya biar nggak salah langkah nih untuk memulai langkah mereka di perkuliahan mereka, apalagi cukup panjang juga nih. Mungkin ada tips nggak sih, mungkin dari Kak Mira dulu bisa dikasih tahu nih tips and trick buat adik-adik mabanya nih. Oke, mungkin tips yang bisa aku kasih ke kalian, karena kalian baru banget nih terjun ke dunia perkuliahan kan ya. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian kenali dulu diri kalian sendiri, apa sih yang kalian sukai, kemudian kalian juga harus nikmati prosesnya. Kalau kalian nyoba-nyoba sesuatu, itu kan ada, kalian harus adaptasi kan, ada juga kendala-kendala yang akan kalian temuin. Itu tuh harus kalian hadapi sampai beres, biar kalian bisa merasa berkembang gitu di akhir. Kemudian kalian juga harus fokus ke diri kalian sendiri. Jangan karena di sekitar kita banyak banget nih, pasti adalah di sekitar kita banyak banget orang yang lebih dan juga lebih dari kita. Kalian nggak boleh fokus ke hal negatif, itu ngebuat kalian insecure, itu nggak boleh banget, itu ngebuat kalian nggak bisa berkembang lagi. Lebih baik kalian jadikan mereka untuk motivasi aja, motivasi positif gitu. Jadi ambil sisi dari positifnya dan jadikan dia motivasi untuk kedepannya ya. Nah dari Kak Widi nih, ada nggak tips and trick yang bisa dikasih buat adik-adik maba sekalian? Pastinya ada dong. Kalau misalkan tadi Mira lebih ke gimana sih kita ngenalin diri sendiri dan fokus ke diri kita pribadi. Kalau misalkan kita udah berhasil tuh ngenalin diri kita sendiri dan kita udah tahu apa yang harus kita masterize, jadi langkah selanjutnya itu, next step itu, ada baiknya kita nemuin orang-orang yang tepat untuk kita ajak bersama-sama berproses gitu, untuk menjadi lebih baik. Gimana sih cara kita nemuin orang-orang yang tepat untuk bisa berproses bareng? Salah satunya yaitu join organisasi, dan apalagi kalau joinnya di KSM. Bener banget. Jadi itu ya guys, kuncinya kita harus nemuin orang-orang yang sama-sama nih mau berproses untuk menjadi lebih baik ke depannya gitu sih. Nah keren banget nih tips dari Kak Widi dan Kak Mira yang pastinya bakal kepake banget buat teman-teman maba maupun mahasiswa yang lama juga. Pasti tetap relate lah tips yang dapat diberikan dari Kak Widi dan Kak Mira ini. Nah tapi kita juga tahu bahwa perjalanan itu nggak ada namanya yang selalu mulus aja atau selalu menang aja. Pasti ada juga hal-hal yang gagal, terus ada yang bikin juga ngehambat dari perjalanan kita. Mungkin kalah lomba yang bikin kita kayak, aduh aku nggak mau ikut deh. Iya, aku nggak mau ikut lagi deh ikut lomba karena gagal kan. Nah mungkin kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama buat Kak Mira dulu. Jadi kalau misalnya Kak Mira lagi down, misalnya abis kalah dari lomba nih, atau kalah dari suatu lomba yang bikin kayak, aduh aku malas lagi ikut lomba nih. Nah biasanya apa yang sebenarnya Kak Mira lakuin untuk bisa lakuin biar kayak bangkit lagi dan kayak menyemelekan hal-hal yang bikin putus asa tersebut? Mungkin gimana? Oke. Jadi kalau sepengalaman aku ya, kalau kita misalnya kalah lomba, rasa kecewa, rasa gagal, ataupun rasa kayak nggak pengen lomba lagi deh, itu pasti ada ya. Apalagi kalau kita udah effort banget, udah maksimalin nih buat lomba ini, udah ngasih waktu banyak banget, tapi udah all in ya udah all in, tapi hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Nah, yang harus kalian lakukan itu kalian kasih dulu waktu ke diri kalian sendiri. Wajar banget untuk rasa kecewa, wajar banget untuk istirahat saat itu juga, nggak apa. Tapi kalian ingat bahwa gagal itu adalah hal yang bahkan harus wajib ada dalam proses kita. Karena dari gagal kita bisa ngebentuk mental baja, bukan mental besi lagi loh. Kita juga bisa mengevaluasi apa sih yang benarnya kurang dari kita. Nah di sana juga kita bisa bertumbuh lebih kuat dan juga bertumbuh lebih baik lagi gitu. Oke, jadi dari jawabannya Kak Mira bisa aku simpulin nih, kalau misalnya kita merasa kayak aku putus asa, yang pertama yang kita harus lakuin itu adalah mengevaluasi diri kita dulu, kenali dari mana sih segi salahnya, sehingga nanti di lomba-lomba kedepannya kita dapat mengatasi permasalahan itu dan bisa bangkit lagi lebih baik lagi dan bisa mungkin memenangkan lomba-lomba kedepannya. Nah kita lanjut aja nih ke pertanyaan yang kedua, dan untuk Kak Widi nih, menurut Kak Widi penting nggak sih kita tuh kalah dalam proses gitu? Perlu nggak sih sebenarnya? Menurut aku sih perlu banget ya, karena kebetulan aku juga
fun fact banget nih, di perkuliahan aku udah gagal 7 kali lomba. Jadi menurutku kalah itu penting kalau misalkan dalam suatu perlombaan. Tapi kalah itu bukan berarti kayak kita udah nggak berguna, itu udah kayak seputus asa. Itu nggak boleh putus asa, harus tetap mencoba. Karena dari kalah ini, seperti yang udah Mira dan Kania bilang tadi, itu kita bisa tahu di mana sih kita salahnya. Jadi kita bisa mengevaluasi diri kita dan tim yang kita ajak untuk ngasih yang lebih baik lagi di next lomba. Dan kalaupun kita kalah, itu bisa kita coba gitu loh di lomba-lomba yang lain. Jadi misalkan kalah di lomba bidang BPC, jadi kita bisa ke lomba yang lain kayak esai. Jadi mengeksplor ya semua lomba gitu. Jadi siapa tahu bidang lomba kalian itu ada di salah satu bidang lomba yang banyak itu. Nah, jadi sebenarnya kalah itu tuh juga bagian dari proses. Jadi kalah tuh bukan berarti kita langsung aku nggak mau ikut lomba lagi, tapi kita untuk mengevaluasi diri kita agar lebih baik lagi nih. Nah, nggak kerasa banget ya kita udah yapping kurang lebih 10 jam kayaknya nih. Dan kalau misalnya aku nggak akhiri dari sesi investasi hari ini, rasanya kita bakal sampai besok terus ngomongin tentang bisa aja kamera kan. belakang tuh udah kayak udah yapping gitu. Bakal banyak banget dan nggak bakal habis menurut aku topiknya kalau misalnya kita ngomongin tentang akademik dan prestasi nih. Nah, biasanya dari obrolan bareng kakak kece kita hari ini tuh kita bisa belajar bahwa akademik dan prestasi itu bukan pilihan yang harus kita milih prestasi aja deh, harus dari akademik aja, tapi merupakan itu dua hal yang harus sebenarnya kita seimbangkan dan maksimalkan selama masa perkuliahan ini. Karena masa perkuliahan ini juga merupakan masa-masa emas kita, bukan kalau misalnya kita gagal, kita bisa coba lagi apa misalnya jadi kekurangan kita benarkan lagi ke depannya, seperti itu. Nah, selama kita bisa untuk memaksimalkan keduanya dengan baik, pengalaman yang kita dapat pasti bakal juga dijadikan bekal kita untuk masa depan. Jadi misalnya dari pembelajaran kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya nih. Nah, intinya aku bakal ngasih tahu ke buat teman-teman sobat semua yang nonton hari ini, jangan ada rasa takut untuk mencoba memulai suatu hal, tapi teruslah untuk mencoba hal-hal baru dan tetap konsisten dengan apa yang kalian pilih dan apa yang kalian jalankan. Nah, kita mungkin sebelum mengakhiri episode kali ini, aku pengen minta closing statement nih dari Kak Mira dan Kak Widi yang bisa disampaikan buat sobat cuan semuanya, apalagi yang udah nonton dari awal sampai akhir nih. Mungkin bisa dikasih closing statementnya dulu nih. Mungkin dari Kak siapa nih kira-kira? Widi boleh? Boleh Kak Widi? Kasih closing statement. Oke, kalau untuk closing statement tentang prestasi dan akademik yang bisa aku sampaikan sih, kalau bisa kita coba keduanya, nggak ada salahnya untuk mencoba, karena kalau bisa kita balancein keduanya itu alangkah lebih baiknya. Dan jangan lupa juga selain fokus ke diri masing-masing, kita juga wajib nemuin orang-orang yang memang mau untuk kita ajak berproses ke depannya, supaya mendapatkan opportunity di karir dan masa depan yang lebih baik gitu sih. Betul banget nih. Dari Kak Mira nih, mungkin ada kasih sedikit kata-kata hari ini nih buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Oke, kata-kata hari ini ya buat untuk sobat cuan. Oh ya, sobat cuan semuanya. Oke, mungkin pesan dari aku, kalian jangan pernah takut untuk nyoba hal-hal baru, karena meskipun kita itu nggak akan bisa berkembang jika kita nggak mulai. Dan jangan takut untuk gagal, karena kegagalan itu adalah langkah dari proses. Malah kegagalan itu yang ngebentuk kita menjadi versi terbaik dalam diri kamu. Wes, bener banget nih. Keren banget closing statement dari teman-teman aku dari fungsionaris divisi 3 dan divisi 2 yang udah maparin materi dan tips and trick buat teman-teman semua yang nonton dari awal sampai akhir. Nah, thank you banget nih buat Mira dan Widi yang udah sharing buat sama teman-teman semua yang ada nonton di video ini. Banyak banget hal keren yang bisa kita pelajari dan sangat insightful juga. Dan makasih juga buat sobat cuan semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa ada kayak ngeklik kayak buat skip itu. Bener-bener dia maparin banget. Iya, menyimak banget, karena kalau misalnya kalian nonton dari awal sampai akhir pasti banyak banget insight baru yang udah dapat kita pelajarin dari video kita hari ini. Nah, nggak kerasa nih udah di akhir, jadi sampai jumpa di episode Investasi berikutnya dengan topik yang nggak kalah seru juga nih. Aku Kania, aku Mira, dan aku Widi. Sampai jumpa di Investasi Season 3. Investasi Show.